Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Semoga baik ya. Dan kita terpercaya kasih Tuhan selalu menyertai kita, amin. Sebelum kita melanjutkan segala aktivitas, marilah kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu menyertai hidup kami sampai pada hari ini. Kami bersyukur dalam penyertaan Tuhan sepanjang malam tadi. Kami beroleh kekuatan, kesehatan. Dan kami percaya hari ini kami percaya kalau Tuhan akan memberkati. Tuhan, kami mau belajar di dalam firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami sehingga di dalam firman-Mu kami mengerti setiap rencana-Mu. Di dalam firman-Mu kami beroleh pengetahuan, pengertian untuk dapat melakukan segala pekerjaan kami dengan baik seperti yang Engkau kehendaki. Kami mau dengar-dengaran akan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak HKBP Rabu 11 Oktober 2023 tertulis dalam kitab Amsal 20 ayat 22 dalam bahasa Batak Poda 20 ayat 22. Demikianlah dikatakan dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia. Unang dok ikon marbalos bahenokku najati. Marhaposan tu Jahoba maho tagunan asa ibana manupakho. Janganlah engkau berkata, aku akan membalas kejahatan. Nantikanlah Tuhan, ia akan menyelamatkan engkau. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Menyimpan sakit hati, bahkan dendam di dalam hati, itu sangatlah menyakitkan, menyiksa hidup kita berhari-hari, berminggu, bahkan berbulan. Selama rasa benci, dendam masih ada di dalam hati, maka kita tidak akan merasakan damai sejahtera dan sukacita di dalam hati. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada hari ini mengingatkan kita untuk membuang rasa sakit hati, rasa dendam di dalam hati. Karena tidak ada satu keuntungan apapun yang kita dapatkan di dalam diri jika kita memelihara perasaan itu. Saudara-saudara, marilah kita terus belajar mengingat pesan firman Tuhan bahwasanya kita hidup harus saling mengasihi dan saling mengampuni. Memang itu tidaklah mudah. Mengasihi orang yang telah menyakiti kita, itu tidak mudah. Dan sangat tidak mudah juga bagi kita untuk memberkati mereka yang telah membuat hati kita terluka. Ya, memperkatakannya memang sangatlah mudah. Tetapi melakukannya itu pasti tidak mudah. Oleh sebab itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketahuilah bahwasanya pembalasan bukanlah milik kita. Ketika kita mengetahui esensi kehidupan kita yang sesungguhnya yang adalah milik Allah, marilah kita meletakkan seluruh kehidupan kita ke dalam tangan pengasihan-Nya. Meletakkan seluruh perasaan kita, baik senang maupun susah, sehat maupun sakit, sedih ataupun bahagia. Semuanya ada di dalam pengetahuan Tuhan dan atas perkenanan Tuhan. Jika Tuhan berkenan itu terjadi dalam hidup kita, tentu di dalam segala perasaan yang membuat hati kita susah, Dia pun berkenan akan menolong kita. Oleh karena itu, letakkanlah semuanya ke dalam tangan pengasihan-Nya. Biarlah Dia yang berperkara di dalam setiap persoalan kita. Jangan pernah membalaskan kejahatan dengan kejahatan ya. Tetapi lakukanlah yang baik bagi semua orang.
Saudara-saudara, Tuhan akan menyelamatkan kita. Tuhan akan menolong kita dalam setiap persoalan kita. Oleh karena itu, biarkanlah Dia yang mengatur segala perjalanan kehidupan kita, meletakkan seluruh kehidupan kita ke dalam tangan pengasihan-Nya. Semua pergumulan yang besar, pergumulan yang hebat, pertanyaan-pertanyaan di dalam hati soal kehidupan ini, apapun yang terjadi, Tuhan tahu semuanya. Tidak ada satupun yang luput dari perhatian-Nya. Oleh karena itu, saudaraku, biarlah Tuhan yang berperkara. Biarlah Tuhan yang menolong kita dalam setiap kesusahan hati kita. Biarlah Tuhan yang menghiburkan kita di dalam setiap penderitaan kita. Sekalipun tidak mudah untuk memberi pengampunan kepada orang lain, tetapi ketika kita taat dan takut kepada Tuhan, maka pengampunan itu akan dapat kita lakukan. Mengapa? Karena di dalam takut akan Tuhan, kita menyadari siapa diri kita. Kita pun adalah orang yang sama, yang mungkin akan menyakiti hati orang lain juga, mengecewakan orang lain juga. Tentu kita butuh pengampunan, bukan? Di dalam doa Bapa kami kita diajarkan, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Telah mengampuni. Oleh karena itu, saudara, mari kita lebih dulu mengampuni, lebih dulu memaafkan, lebih dulu membuka hati untuk menerima kekurangan dan kelemahan orang lain. Sehingga pengampunan, keselamatan yang dari Allah terbuka bagi kita semua. Mungkin orang-orang di sekitar kita sering mengecewakan kita. Banyak teman sahabat mengkhianati kita. Jangan khawatir. Ada Tuhan, Yesus Kristus, sahabat yang setia, yang tidak akan pernah mengkhianati kita. Dan Dia akan mengirim orang-orang yang lain yang akan membalut luka hati kita di dalam pertemanan, di dalam persahabatan, di dalam kasih persaudaraan yang mesra. Percayalah, Tuhan sangat kaya. Dia punya banyak cara untuk menghibur hati kita. Karena itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita diingatkan di dalam pesan firman Tuhan agar tidak berkata di dalam hati untuk membalaskan kejahatan orang lain. Karena jika kita membalaskan kejahatan orang lain, maka akan tambah satu orang lagi yang jahat di muka bumi ini. Tentu, sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak boleh berbuat jahat ya. Kita tidak boleh berlaku curang, tidak adil kepada orang lain. Biarlah Tuhan menolong kita, biarlah Tuhan menghibur kita. Sekalipun dunia melihat seakan-akan kita manusia bodoh, yang terpenting di hadapan Tuhan kita orang yang hebat, orang yang kuat, orang yang tangguh, yang teguh di dalam iman, yang lemah lembut, yang penuh cinta kasih kepada semua orang. Kiranya kita dimampukan. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Biarlah kami menjadi pelaku firman yang setia, hidup penuh kasih, mengampuni, membuang segala pikiran-pikiran buruk, segala rencana-rencana jahat di dalam hidup kami, dan tidak akan pernah membalaskan kejahatan dengan kejahatan. Tuhan, Engkaulah penolong kami, Engkaulah perlindungan kami, yang akan memampukan kami untuk melewati berbagai kesulitan hidup ini. Berikanlah kepada kami hati damai, hati yang penuh sukacita, agar kami mengerti menjalani hidup kami seperti yang Engkau kehendaki. Berkati kami dalam segala pekerjaan hari ini. Apapun yang kami perbuat, kiranya kami dimampukan untuk melakukan pekerjaan kami dengan baik di dalam takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kami, sehingga pekerjaan kami berhasil dan berbuah dengan baik. Terima kasih Tuhan, di dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus
itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.